Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam pemberdayaan online. Selamat berjumpa dengan kami di sini kembali di sesi akhir zaman tentang sesi penyembuhan batin atau sesi kesembuhan batin. Kali ini saya akan membahas tentang kesembuhan batin, bagaimana kita bisa memperoleh tubuh kebangkitan atau kita mengarah kepada jalan-jalan kehidupan dengan cara kita membebaskan hati kita dari hati yang luka, dari tawar hati, dari akar pahit, dari kekecewaan. Pak, kok rasanya nggak nyambung banget Pak dengan sesi akhir zaman. Saya kira sesi akhir zaman itu soal bagaimana kita membahas kitab Wahyu, kitab Yeskiel, kitab Daniel, atau setidak-tidaknya kita belajar soal bagaimana menjadi seorang nabi gitu ya, misalnya, atau sekolah kenabian. Nah, berbeda dengan pengajaran pemberdayaan online, kita di satu sisi kita mengerjakan hal-hal yang belum pernah dikerjakan oleh orang-orang, yaitu penanganan hati, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita di sini kita membagikan pengajaran bagaimana kita diubahkan Tuhan dengan hati yang baru. Lewat hati yang baru itu, semua bisa dilakukan oleh Tuhan dengan leluasa. Karena kita menjadikan diri kita milik Tuhan sepenuhnya. Hanya dengan hati yang baru. Pak, bagaimana? Apakah mengikuti Tuhan itu harus sama sekali tanpa dosa? Betul? Pak, kalau jatuh bangun dalam dosa, bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, di pengajaran sore hari ini kita akan membahas bagaimana pola kejatuhan manusia setelah kita belajar tentang hati yang baru, kita belajar soal hidup dipimpin oleh Roh, hidup dalam anugerah, tapi toh masih ada kemungkinan untuk berbuat dosa lagi. Kalau saya dapat pertanyaan banyak begini di inbox, kalau berdosa lagi bagaimana Pak? Diampuni nggak dosanya? Ya diampuni Bapak Ibu sekalian. Tapi kenali dulu pola kejatuhannya, maka kita menjadikan diri kita menjadi anak-anak Allah yang semakin taat kepada Tuhan, dengan cara kita mengikuti betul-betul ketaatan itu dan berwaspada kepada pola kejatuhan yang kita pernah lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bertanya hubungannya dengan hubungan seri akhir zaman dengan kesembuhan batin itu apa? Apakah setiap orang yang akan diangkat nanti pada masa pengangkatan itu mesti bebas dari luka batin? Jawabannya iya. Secara umum, kita mesti benar-benar memiliki keberadaan yang ringan, tidak terikat dengan dunia, karena dunia mengikat. Salah satunya lewat luka batin juga, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, makanya kita akan belajar lebih jauh tentang luka batin ini dan kita bisa mengalami kesembuhan. Baik, saya akan mengundang dulu Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara ini. Sebisa mungkin saya akan undang sebanyak-banyaknya langsung. Namun nggak semua, tapi semua boleh hadir, boleh bergabung meskipun nggak lewat undangan sekalipun, karena ini acara terbuka. Kalau saya ngundang semuanya perlu waktu sekitar 10 menit. Jadi terlalu panjang untuk nunggu, meskipun saya mulai lebih awal karena saya mengundang dulu dan mempersiapkan bahan dulu sebaik-baiknya agar Bapak Ibu semua bisa menangkap maksud dari acara ini diadakan untuk apa. Ya, silakan yang sudah bergabung saling menyapa satu sama lain dengan rekan-rekan Bapak Ibu di seluruh kota-kota di Indonesia ini. Ada yang dari mana saja, silakan. Laporan dari Bandung hari ini sangat cerah. Hari pertama PSBB. Semua warga mengikuti instruksi dengan baik hingga dilaporkan minim pelanggaran. Saya harapkan sampai dengan secepatnya semua urusannya beres ya Bapak Ibu.
tidak ada lagi yang seperti ini, hingga semua bisa berkegiatan seperti biasa, aktivitasnya seperti biasa kembali. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, saya diperkenankan Tuhan untuk beristirahat hingga acara online ini bisa terlaksana setiap hari dari mulai karantina bulan yang lalu. Itu merupakan satu keuntungan bagi kerajaan Allah, dan kita pun mengerti akhirnya bahwa Tuhan sedang merencanakan apa dalam kehidupan kita setelah lewat online ini, juga lewat karantina ini, dan di pandemik seperti ini ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah, yaitu mempersiapkan Bapak Ibu sekalian untuk menerima berkat-berkat yang tak terkira. Jadi kita mesti mempunyai pengharapan seperti itu. Dan bila Bapak Ibu sekalian baru bergabung pada sore hari ini, silahkan cek rekaman-rekaman di Facebooknya sebelumnya. Banyak yang mesti dilihat kalau begitu ya, kalau baru hari ini bergabung. Dan saya sudah menyarankan untuk melihat rekaman-rekaman sebelumnya, karena rekaman-rekaman sebelumnya sangat membantu kita untuk mempertajam pengajaran hari ini. Ya, saya akan mulai kurang dari 1 menit. Mudah-mudahan semuanya sudah terundang. Sebentar, saya akan ke belakang dulu, yang paling bawah. Oke. Kurang dari 1 menit ya. Saya sudah berjanji pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan cepat undangnya. Ya. Ini spesial hari ini Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, karena hari ini saya akan bagikan mengenai kesembuhan batin. Rupanya kesembuhan batin ini perlu kita bagikan untuk kita mengalami kelepasan. Syaratnya kita mau diajar oleh Tuhan secara langsung, baru kita bisa sembuh. Banyak yang kesulitan untuk menyembuhkan diri sendiri, memang sulit Bapak Ibu dengan hati yang lama. Saya pun gak bisa pakai hati yang lama untuk sembuh. Pasti teringat-ingat kembali kesalahan-kesalahan seseorang kepada saya. Tapi kalau kita mau belajar kepada Tuhan dengan hati Tuhan, ternyata bisa loh Bapak Ibu. Kemampuan saya terbatas, kemampuan kita terbatas untuk mengampuni, tapi ketika kita pakai hatinya Tuhan, ternyata benar-benar kita dilepaskan dari masa lalu yang pedih itu. Ya, itu sejarah bagi saya. Nah, makanya saya mau bagikan di sini secara utuh. Ya, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bang Fernando Silalahi dari RTM Medan, dari Medan. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati pelayanan Bang Nando. Tuhan memberkati juga masa depannya, rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kiranya membuat Bang Nando bertumbuh dalam pengenalan dan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mulai dengan segera. Yuk. Nampaknya sudah mulai banyak yang bergabung. Ya, kita lihat. Shalom Ibu Reni Veronica dari Sidikalang. Selamat bergabung. Reni dari Malaysia. Shalom. Juga Yohanes nih kayaknya ya. Dari mana sih tidak tahu. Ibu JB dari Sorong. Ibu Rizky dari Malaysia juga. Ibu Jet Boni dari Ambon. Shalom. Bung Ronald. Shalom juga dari Sorong, Papua. Ibu Monica dari Medan. Shalom, selamat sore. Ibu Feby dari Bekasi, cerah dan panas. Wow, puji Tuhan. Juga Ibu Maria Tamba. Halo Bu. Yohanesnya belum masuk. Tidak apa-apa, nanti bisa di-share. Juga Ibu Rebecca Boru Sitorus dari Bekasi. Shalom Bu. Ini saling berkenalan deh kalau bisa, Ibu Febe sama Ibu Rebecca. Siapa tahu jadi kekuatan Tuhan yang dahsyat di kota Bekasi. Ibu Eva Joy.
salam kenal, saya Doni Yunus. Pak Petrus Munte, shalom Pak. Dan Ibu Lilis Idrus, shalom. Silahkan Ibu repost kembali, membagikan kembali acara ini. Ibu Reni, putus-putus ya. Mudah-mudahan siaran saya tidak terputus-putus. Pak Yones Ataupa, shalom. Ibu Rani, Rani, shalom, salam kenal. Ibu Sisilia, shalom. Ibu Manson Cinaga, dan Ibu Sisilia Chen, Ibu Gustina, Ibu Leni, ini senior saya. Kalau nanti kita ngadain hari Minggu malam jam 7, itu di rumah Ibu Leni Priscilla dengan Pak Budi. Itu bahasanya lebih dalam lagi. Ibu Niknas Supit, shalom. Ibu Jane, shalom semuanya. Dan sebagainya, banyak. Baik, kita mulai, kita mari berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur sore hari ini begitu banyak Kau membawa anak-anak-Mu datang untuk disembuhkan, dikuduskan, dikhususkan, dan diberikan jalan yang hidup dan kekal. Bapa, sepanjang pertemuan ini kami minta hati yang baru yang bisa Kau tuliskan pengajaran-Mu, isi hati-Mu, kerinduan-Mu, bahkan apapun yang sedang Kau gambarkan kami bisa mengetahuinya. Kami mengharapkan sepanjang sesi ini Engkau benar-benar memulihkan hingga kami tadi datang bergabung di acara ini, nanti kami lepas satu sama lain, mengakhirinya dengan pribadi yang berbeda, dengan pikiran yang berbeda, dengan hati yang berbeda. Kami punya hatinya Tuhan semuanya, kami punya hatinya Tuhan Yesus, kami punya pikiran Kristus. Kami mau diubahkan sepenuhnya, lepas dari setiap masa lalu yang kelam, yang pedih, yang luka batin, yang penuh dengan kepahitan. Apapun itu, kami sekarang mau melihat kemuliaan yang semakin besar terjadi atas kami, atas finansial kami, rumah tangga, keluarga, pelayanan kami. Kami memberkati diri kami penuh dengan kemuliaan oleh hadirat-Mu sekarang. Kami terbuka akan setiap lawatan-Mu yang ajaib itu. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang membuat kami hidup dengan hidup yang berlimpah-limpah, dan firman kebenaran-Mu yang menghidupkan kami, juga menghidupkan tubuh roh kami hingga kami serupa dengan tubuh-Mu yang mulia. Potensi itu kami harus mendapatkannya lewat hidup-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan Roh Kudus, berikan pada kami senantiasa hati yang mengerti dan hati yang mau menerima. Tidak dengan hati yang lama, tapi oleh hati yang baru. Kami persilakan Kau Roh Kudus untuk mengikat hati yang lama, tidak beroperasi lagi, dan bahkan mematikannya sesempurna mungkin. Kami hidup dengan hati yang baru sekarang. Dan silakan tuliskan apa yang sedang diajarkan dalam akal budi kami, hingga kami mudah menangkap dan mengerti dan taat pada Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah saya bagikan saran tentang video sebelumnya yang mesti dibagikan, itu ngomongin soal hati yang baru dan hati yang lama. Ketika kita menerima Yesus, itu kita punya hati yang baru. Hati yang baru sudah diberikan. Untuk apa hati yang baru itu? Untuk Allah kita mengajar kita dengan hati Tuhan Yesus itu. Jadi kalau misalnya sekarang kita sukar mengampuni, nggak bisa ngampunin, memang nggak bisa ngampunin dan sukar mengampuni sih, pasti teringat-ingat kan di dalam pikiran-pikiran kita. Karena kita masih pakai hati yang lama. Tapi kalau kita dengan hati yang baru bisa mengampuni, di antaranya bahwa kita bisa mengampuni itu karena ada pengajaran yang kita dapatkan dari soal pengampunan itu. Seperti apa yang Tuhan alami di dunia ini. Jadi ingat, batasannya adalah kita tidak mungkin mengampuni orang lain dengan hati lama kita. Nggak mungkin bisa. Tapi kita bisa ngampunin dan melupakan apapun soal-soal di masa lampau dengan hati yang baru, asalkan hati yang baru itu kita minta pengajarannya dari Allah kita, atau dari Tuhan Yesus, atau dari Roh Kudus. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam kemuliaan Tuhan lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Nah, kalau bertanya pada saya, apa hubungannya ini dengan akhir zaman apa? Kalau saya tanya balik ya, apakah kita kalau pakai hati yang lama dan manusia lama dan karakter dan tabiatnya, itu bisa mengalami pengangkatan? Apakah kerajaan Allah bisa menerima seperti itu? Nah, kalau ketika kita tetap dengan keadaan tubuh kita ini, tiba-tiba pada saat trompet dibunyikan, sangkakala dibunyikan, ada kenaikan,
ada pengangkatan ke surga, kita masih hidup nih, tertinggal Bapak Ibu sekalian, pasti dengan hati yang lama pasti tertinggal, karena perlu adanya saringan kembali di dunia. Apakah benar tetap pada iman apa tidak? Ini benar loh, nggak selamat Bapak Ibu sekalian dalam pengangkatan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau orangnya mati dalam Tuhan terlebih dulu sebelum Tuhan datang yang kedua kali, matinya dalam Tuhan ya, tapi masih banyak yang perlu dibereskan. Selamat nggak Pak? Selamat dan terangkat, bangkit. Kok gitu? Lebih enak gitu Pak? Kata siapa? Nanti Bapak Ibu sekalian lihat di dalam Alkitab, yang lebih dulu bangkit itu orang yang mati dalam Tuhan, lalu menerima tubuh kebangkitan. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, ketika masuk ke sorga dan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, diragukan akan diterima dalam perjamuan kawin anak domba, karena apa yang mereka pakai nanti kelak itu bukanlah baju putih atau baju linen putih, atau baju pesta, tapi baju yang compang-camping, nggak sesuai dengan dress code-nya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita dipersiapkannya secara maksimal dengan penuh kemuliaan oleh kerajaan Allah, agar kita ngalamin keserupaan dengan Kristus. Itu namanya masuk ke dalam perjamuan kawin itu seperti itu. Jangan asal-asalan, jangan ceroboh juga. Jadi saya mengharapkan agar kita sore hari ini benar-benar ngalamin kelepasan, benar-benar ngalamin kesembuhan batin sepenuhnya. Entah itu kita ngalamin ketertolakan, kegagalan, bahkan yang sekarang rasa-rasanya banyak sekali masalah keuangan, finansial, keluarga, cekcok dan sebagainya. Hari ini semuanya dibereskan, pemberesan. Asal kita terima hati yang baru, hati yang lamanya dibuang, dan menerima pengajaran lewat hati yang baru itu. Asal mau nurut aja, pasti bisa. Ya, nanti kalau ada pertanyaan soal kesel dan pahit hati, nanti saya akan jawabnya, karena ini semua akan terjawab ketika kita masuk di dalam sesi ini. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya adalah tujuan akhir dari pengudusan hidup kita sebagai anak Allah. Akhirnya menjadi bejana kemuliaan yang membawa hadirat Allah Bapa sendiri di bumi ini. Tujuan itu tak sering tercapai karena bejana itu sendiri sering mengalami keretakan di sana-sini. Namanya bejana bocor, yang tak mampu membawa kepenuhan kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Hati tidak utuh, itu namanya bejana bocor. Hati itu tidak utuh, nggak sempurna menerima setiap kasih Allah. Pasti ada saja yang membuat penggerutu, ada yang namanya sakit hati, ada yang namanya masih kesal gitu, ada yang nggak bisa ngampunin. Itu hati tidak utuh. Sekali lagi, ini hati yang dipunyai oleh kita. Apakah hati manusia lamanya masih utuh, masih aktif, atau udah mati dan menerima hati yang baru, atau dua-duanya mungkin hidup? Nah, itu kita masih hati-hati. Pak, mana mungkin Pak bisa hati dua-duanya? Lo bisa, Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak Bapak dan Ibu sekalian ngalamin kalau kita suruh ngampunin susahnya minta ampun, lalu kita teringat akan firman Tuhan, ampunilah gitu ya, ampunilah setiap orang yang bersalah kepada kamu. Nah, nurutin yang mana? Kita mau ngampunin atau kita nggak mau ngampunin? Kalau kita nggak mau ngampunin, itu pakai hati yang mana? Hati lama, hati yang dulu, karakter yang dulu. Nah, kalau kita mau ngampunin, kita pakai hati yang baru. Dan hati yang lama dan hati yang baru bisa dua-duanya aktif, tapi itu namanya bejana retak, bejana bocor, nggak bisa menampung isi hati Allah sepenuhnya. Luka batin dan tertekan, hati bercabang atau mendua hati, penting sekali harus dibereskan. Maka kita mempunyai hati bisa sempurna kembali dengan hati yang diberikan oleh Allah lewat hati kita, yaitu hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, hatinya sendiri. Kalau kita lihat dalam Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dan gak mungkin periuk itu protes kepada pembuat
bejana tersebut. Ngapain buat yang seperti gini, anak yang seperti gitu? Nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Kita tuh nggak bisa protes sama Tuhan dengan argumen kita, nggak bisa. Tuhan, saya nggak mau ngampunin dia. Iya, Tuhan mah iya iya aja. Oh ya udah, kalau nggak mau ngampunin, pasti kan gitu. Nggak mungkin dia marah tiba-tiba gitu ya. Nggak. Karena kitanya nggak mampu, maka dia akan nggak kerja terlalu banyak. Itu dia masalahnya. Sedangkan si jahat akan terus menekan kita dengan kebencian, dengan hati yang buruk, dengan luka batin yang terus menumpuk. Nah, itu yang membuat kita seringkali menjadi orang yang tertuduh dalam di dunia ini, hingga kita sukar untuk dipulihkan oleh Tuhan. Bukannya Tuhan nggak mau memulihkan, tapi kitanya milih untuk sukar dipulihkan. Ini beda ya. Kitanya sukar dipulihkan itu karena kitanya lebih milih untuk tidak mau dipulihkan oleh Tuhan. Tuhannya mau, tapi kitanya nggak mau. Nah, kalau kita mau lihat keadaan hati kita masing-masing, cek ya, apakah kita itu kemudian mempunyai perasaan gampang gelisah, gampang tertekan, gampang merasakan kecewa, atau gampang tersinggung oleh omongan-omongan, bahkan oleh status Facebook orang lain. Nah, penting nih, mumpung di Facebook ya, ada orang nulis Facebook, dia sedang ungkapin luka batinnya nih di Facebook. Mungkin orang-orang terkait dengan dia yang mungkin masalahnya mirip-mirip akan menjadi orang yang tersinggungan. Apa maksud kamu nulis status seperti itu? Apakah kamu ditujukan itu kepada saya? Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang tersinggung hanya karena orang yang sedang luka batin menuliskan status updates di Facebook. Dan kemudian orang-orang teman-temannya itu bertanya, maksudnya apa itu ngomong begitu? Apakah itu ngomongnya ke saya? Nah, Bapak Ibu sekalian, nangkap nggak? Orang yang luka batin itu gampang tersinggung, gampang untuk tersulut emosinya, hingga apapun yang sedang dibicarakan oleh orang-orang sekitarnya menjadikan dia sensitif. Jangan-jangan tuh ngomongin saya. Hatinya tuh nggak gampang untuk mengalami damai gitu. Mereka yang menjadi milik Allah harus mengembalikan hidupnya untuk tujuan memuliakan Allah, membangun bait sucinya, tempat kediaman Allah yang kudus. Hatinya mesti diberesin. Yang bejananya berlubang, retak secara ekonomi, finansial, usahanya, bahkan rumah tangganya pasti mengalami masalah. Nah, kalau pertanyaannya ke saya, Pak, emang hubungannya apa? Loh, hati yang gak sepenuhnya nerima berkat dari Tuhan, maka kalau hatinya ada saja kekecewaan, itu di situ ada salah ya. Salah itu adalah satu cara bagaimana si iblis itu naruh kekecewaan, luka batin, gak damai sejahtera, insecurity, ada rasa-rasa yang menjadikan takut ngadapin hari esok dan sebagainya gitu. Betul ya? Betul kan? Seringkali kita gak sadar itu terjadi, hingga kita menjadi orang yang bergumul terus di level yang sama berulang-ulang di setiap hidup kita. Bahkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih ya gitu-gitu aja. Kita lihat ayatnya ya. Hagai 1 ayat 6. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat 9-nya. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Jadi seperti Tuhan tuh nggak berkenan gitu kita menerima berkat-berkat dan menerima bagian-bagian kita secara penuh. Nah, Tuhan bilang, oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunya
dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Jadi selama kita sibuk untuk tidak membangun mesbah, tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak membangun ngalamin Tuhan dalam hidup kita, artinya gitu ya, kita ngalamin hasil yang seperti begini, bawa ke rumah hasilnya sedikit, nggak bisa nikmatin lagi, utang numpuk di mana-mana, lalu cekcok rumah tangga. Istri sering kali ngerasa nggak cukup, suami kerjanya masih harus tambah kerja lagi, double shift, pagi siang sore malam kerja, nambah lagi kerjaan yang lain. Sama, bukannya malah mencukupi segala kebutuhan, malah makin kurang. Mengapa? Karena ternyata hubungan dengan Tuhan belum terlaksana dengan baik. Bahkan Tuhan sendiri menghembuskannya. Karena urusan Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Pertengkaran atau keretakan dalam rumah tangga, terlebih lagi bila terjadi perselingkuhan, akan membawa dampak nyata dalam kehidupan ekonomi seseorang. Ekonomi akan menjadi hancur, finansial pasti akan hancur, usaha yang dihasilkan akan bangkrut dengan cepat, kegagalan demi kegagalan akan terjadi. Mengapa? Karena kita punya hati yang mendua. Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mengapa dua hati? Sekali lagi saya bilang, ini soal hati yang lama yang belum dibuang dan masih beroperasi. Dalam hati lama sering ada tuduhan dan dakwaan. Barangkali semua perbuatan-perbuatan kita di masa lampau belum dibereskan bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Bapak Ibu, tahu nggak mengapa banyak orang terjadi cekcok dalam rumah tangga? Nggak langsung terjadi begitu aja, pasti lewat proses. Proses yang pertama, kemungkinan terjadi karena hubungan sebelum menikah terjadi ada hubungan seks. Hubungan seks pranikah menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga dan perselisihan dan perselingkuhan. Dan yang kedua, jangan pernah engkau, Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah, curhat kalau ngalamin masalah dengan pasangan. Curhat bukan dengan siapa saja gitu ya. Kalau bisa dengan sesama jenis. Misalnya kalau perempuan ya dengan perempuan. Dan mesti didampingi oleh suaminya, si yang konselornya. Kita mesti tertib dalam hal ini karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terjadi karena hamil sebelum menikah, maka si anak itu punya juga hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya kelak. Itu mesti dibereskan. Karena ada roh tertolak. Ingat, sebelumnya saya sudah bagikan tentang roh tertolak dan roh sombong. Ini akan nyambung dengan bahasan yang akan kita bahas sore hari ini. Roh tertolak dan roh kesombongan atau roh angkuh, roh sombong. Dan yang ketiga, tadi saya bilang ketika mempunyai seks pranikah, kemudian akan timbul biasanya aborsi atau keguguran. Keguguran atau aborsi itu sama, berupa kegagalan. Yang pertama terjadi kepada kegagalan rumah tangga, kegagalan dalam membina keluarga, dan kemudian menghasilkan anak-anak broken home. Nyambungnya banyak banget Bapak Ibu sekalian, hingga nanti kita akan mengadakan sesi khusus tentang keluarga. Khusus sesi ini tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah keluarga, tentang kawin, cerai, tentang perempuan yang ditinggalkan oleh suami. Ini penting untuk dibereskan loh. Perempuan yang ditinggalkan oleh suami atau perempuan yang tidak mendapatkan perlindungan dari suaminya menjadi perempuan-perempuan yang rentan dipanah oleh panah-panah berapi si iblis, hanya jika perempuan-perempuan ini dimenangkan, dimerdekakan, lalu dilindungi oleh hamba Tuhan yang ngerti tentang hal ini. Jadi saya beruntung sekali ada beberapa di sini dan banyak perempuan-perempuan yang saya kira memiliki masalah-masalah serupa,
banyaknya begitu. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau memang betul-betul mengalami masalah seperti itu, silakan nanti hubungi saya untuk kita doakan bersama-sama. Kan ini penting, karena ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan yang tidak mendapatkan proteksi dari suaminya atau dari hamba Tuhan, betul-betul mesti ngalamin bahwa engkau tuh ngalamin hal posisi yang benar di hadapan Tuhan sebagai hambanya. Benar-benar mesti ngalamin pemulihan status. Ya. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu, tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Orang yang mendua hati nggak tenang, dan orang-orang yang mendua hati mesti mesti mendekat kepada Tuhan, agar Tuhan mendekat kepada mereka. Mazmur 133 ayat 1, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan terus selama-lamanya. Jadi berkat itu diperintahkan Tuhan. Tuhan tuh gak nahan-nahan berkat loh. Dia bahkan ingin betul-betul mendandani kita. Betul-betul ingin memberikan apa yang menjadi hak kita. Benar-benar Ia ingin seperti itu. Hanya si jahat dan kuasa-kuasa jahat kegelapan menahan itu di dalam dunia roh, menahan itu di dalam kehidupan kita, karena ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan yang belum dibereskan. Kerajaan kegelapan berhak untuk mengambil alih kalau kita melanggar kekudusan. Itu yang terjadi di dalam dunia roh. Pastikan Bapak Ibu sekalian melengkapi sore hari ini dengan betul-betul bertanya dan mencatatkan hal-hal apa saja yang masih harus dibereskan sepanjang sore hari ini. Catat dalam agenda kita atau tulisan khusus gitu. Oh, berarti saya mesti beresin ini 1, 2, 3 dengan detail. Dan ingat-ingat apa yang pernah terjadi di masa lampau mesti dibereskan semua Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Bisa jadi sumber finansialmu terhambat, kehidupan rumah tanggamu gak bahagia, gak ngalamin namanya sukacita yang betul-betul dari Tuhan karena hal-hal tersebut yang belum beres di masa lalu itu. Sampai sini jelas ya? Dan kalau ada yang bertanya, kalau misalnya saya kalau mau ngampunin bagaimana? Oke. Bagian untuk mengkonfirmasi saja langkah-langkah Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa ini menjadi suatu pelajaran yang penting buat kita? Bapak dan Ibu akan ngalamin langsung nanti di lapangan. Ternyata Bapak dan Ibu sedang diperlakukan oleh Tuhan menjadi bejana kemuliaan untuk memerdekakan orang-orang yang sekarang banyak ngalamin luka batin. Bapak dan Ibu ada plot projectnya gitu. Ngalamin kesembuhan dari Tuhan langsung. Nah, siapa yang gak mau ngalamin kesembuhan? Siapa yang gak mau ngalamin terobosan finansial secara utuh yang dari Tuhan diberkati luar biasa? Bahkan Tuhan kemarin bilang di pengajaran-pengajaran ini, Tuhan akan bagikan tanah-tanah. Kan tanah-tanah milik Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Entah bagaimana caranya, saya gak tahu. Tapi ketika hati kita diubahkan, Tuhan akan berikan semua. Mengapa? Karena Injil dan karena aku, kata Tuhan. Yang sekarang tinggalin rumah untuk beritain Injil dan karena Tuhan.
dirinya mengganti 100 kali ganda dari apa yang telah mereka korbankan. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman itu menjagai kita dengan tertib. Jadi sekarang pun kita mesti tertib untuk kita betul-betul mengekspos hati lama kita di hadapan Tuhan, membereskannya bersama-sama dengan Roh Kudus, lalu kita minta hati yang baru yang dari Tuhan. Agar kita dijagai dengan kemuliaan Tuhan gitu. Dijagai dengan janji Tuhan sampai dengan kita di akhir setiap pergumulan kita punya doa terjawab, digenapi oleh penggenapan janji Tuhan. Kan itu menjadi satu kerinduan kita ya Bapak Ibu sekalian, kita menerima hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Jadi Tuhan hendak mengajar kita lebih banyak di area kesembuhan, tentang menangani hati. Dan Tuhan sendiri akan menaruh di mulut kita yang senantiasa mendengarkan Tuhan, kuasa untuk menyembuhkan banyak luka batin dengan mudah. Namun pengetahuan tentang masalah yang menyebabkan luka batin itu sendiri amat penting gitu loh. Mengapa jadi luka batin? Itu penting untuk kita ketahui, bukan sekedar sembuh lalu kemudian kumat lagi. Karena kemudian ada bahayanya. Kalau muncul hati lama akan kumat lagi loh. Nah pastikan hati lamanya benar-benar gak hidup lagi Bapak Ibu sekalian. Gak mungkin hidup lagi. Kenali nanti pola kejatuhannya. Hikmat atau perkataan hikmat bekerja sama dengan kuasa kesembuhan akan melenyapkan setiap luka di dalam hati setiap orang dan menyembuhkan penyakit-penyakit mereka. Nah, kecuali kalau luka batin itu tersembuhkan, maka kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya akan terus bocor dan tak ada kuasa untuk menyembuhkan luka orang lain. Jadi bagi kita yang nanti akan menjadi pelayan, konselor untuk menyembuhkan banyak luka batin orang-orang, kita mengerti sekarang betapa baiknya kalau kita menjaga hati kita tetap penuh untuk Tuhan, tidak untuk tempat bagi luka batin. Karena dari situ muncul kuasa, otoritas, firman, bahkan mujizat, kesembuhan. Jadi saya nggak ngajarin soal terimalah urapan kesembuhan gitu, terimalah hadirat Tuhan gitu, doain cas pelang tumbang gitu, nggak seperti gitu. Tapi yang saya bagikan adalah apa yang sedang kita alami, kita bawa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat kita masing-masing dan kita dijadikan sebagai bejana yang mulia. Kita masing-masing mempunyai tingkat yang sama, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak sedang menjadi orang yang lebih tinggi di hadapan Bapak Ibu sekalian, tidak. Tapi saya membagikan satu kenyataan, fakta kerajaan Allah. Bahwa kita semua bisa kok dipakai sama Tuhan luar biasa untuk nyembuhin bangsa dan orang-orang. Dan orang-orang yang luka batin, orang-orang yang tawar, orang-orang yang gak ada harapan sekalipun. Sebelum itu terjadi, Bapak dan Ibu mesti dimerdekakan, dilepaskan, dan diberkati dulu untuk memberkati banyak orang. Diberkati untuk memberkati banyak orang. Disembuhkan untuk menyembuhkan banyak orang. Siapa yang gak pengen seperti itu? Pasti semua mau ya. Oke. Ini yang terjadi 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Saya sudah bilang sejak awal, kita sendiri gak mampu untuk kita ngampuni kesalahan orang lain, gak mampu untuk kita melupakan dengan mudah kesalahan orang lain, gak mampu. Makanya dalam pernyataan Paulus kepada kita lewat 2 Korintus ini, bahwa kita mempunyai bejana tanah liat. Artinya apa? Kemampuan, kuasa, kemuliaan datangnya dari Tuhan, bukan dari kita pribadi, bukan dari kekuatan kita. Ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal, lihat, kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan. Kenyataannya terjadi di dunia nyata. Kita menjadi orang yang ditindas, diperlakukan tidak adil,
dipres demikian rupa oleh orang-orang yang bahkan nggak sadar mereka sedang dipakai juga sama Tuhan untuk menguji kita. Amin. Kita sedang dipres nih oleh Tuhan. Ayo, yang keluarnya apa ketika pelajaran ini beres? Keluarnya apa? Apakah ucapan syukur? Apakah daging kembali? Apakah buah roh? Apakah pikiran-pikiran pembunuh? Pikiran-pikiran ini melukai? Ayo, aku ingin tahu space gimana kekuatannya. Benar ya Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan nyatakan yang baik, damai sejahtera, ketika didengar tuh manis. Tuh. Tapi ngelakuinnya susah ya. Mengapa susah? Karena kita pakai kekuatan diri kita sendiri, kekuatan yang kita pikir kita masih punya kemampuan. Nggak bisa Bapak Ibu, saya jamin nggak akan bisa. Kita mesti nurutin aja hati yang baru itu beroperasi. Akhirnya bisa juga kok. Ya, betul. Akhirnya bisa juga. Jadi kita lihat kenyataannya ternyata kita tuh nggak hancur, nggak rusak juga. Tapi kadang-kadang memang yang sering rusak dan hancur adalah bagian hati kita yang lama. Seringkali kita berpikir memang kita layak dapatkan seperti ini gitu ya. Tapi kitanya sering nggak terima gitu Tuhan tuh ngelakuin itu. Nah, proses itu kita mesti ungkapkan kepada Tuhan. Tuhan, mengapa saya udah lakukan yang terbaik buat Engkau. Tapi kenapa hati ini seperti ada yang protes? Dari mana asalnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat penting untuk kita untuk menghilangkan hati lama dengan punya hati yang baru, agar hati yang baru menampung setiap pengajaran dan perkataan Tuhan. Karena Tuhan akan membuat kita mengerti kita nggak boleh masuk di lubang yang sama. Nggak boleh jatuh di tempat yang sama. Ngerti ya? Nah, bila Bapak dan Ibu ngerti sekarang, kita masuk ke dalam realitas yang sebenarnya bahwa dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Panggung sandiwara itu apa? Kita mesti berperan dalam skenario-nya Tuhan yang Ia inginkan setiap saat. Bisa jadi Ia sedang menggiring kita kepada satu momen agar kita terlihat dan kita sadar, oh kita masih perlu yang adanya perbaikan di sana sini. Itu yang sedang Tuhan kerjakan, bukan untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa lalu terlentang dan gak bangkit lagi. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan kita punya kesadaran penuh. Oh, yang begini salah. Saya mau diubahkan gitu loh. Kita hendak dijadikan sempurna oleh Tuhan di dunia ini. Karena dunia adalah tempat penyempurnaan, maka dunia juga adalah panggung sandiwara. Tapi beginilah peraturannya. Bila kita memerankan peran sedih, kesedihan yang sesungguhnya akan membuat kita bermain tepat untuk cerita sedih. Kita menjadi orang yang punya belas kasihan. Betul tidak? Kita punya belas kasihan kepada orang-orang yang belum makan sepanjang hari ini. Padahal kita pun mungkin keuangan kita terbatas misalnya gitu. Dari ketidakmampuan kita, dari kekurangan kita, adakah belas kasihan itu? Misalnya begitu. Saya mau berkati orang ini Saya kasih beras beberapa sendok aja gitu, beberapa sendok. Beberapa liter, mungkin 3 kilo, 3 liter. Entahlah, pokoknya saya mau berkati dia. Ibu ini makan gitu ya. Padahal kita pun mungkin terbatas. Tapi kok mau gitu. Nah, saya percaya itu dari hati yang baru. Karena kita pun kalau untung-untungan, kalau untung rugi, pasti kita nggak mau ngikutin. Betul tidak? Kita ingin mainnya safe. Mendingan nggak usah. Dosa juga butuh makan kok. Siapa tahu nanti ini berkepanjangan nih karantinanya. Nah, kalau kita mikir gitu lebih lama, lebih jauh, tetap untung rugi, dijamin nggak bisa kita ngelangkah. Amin. Tapi kita mau ambil keputusan dengan hati yang baru. Saya ingin berkati orang itu. Kalau ibu, bapak lakuin hal ini dengan cepat, lewat hatinya Tuhan, Tuhan akan gerakan juga. Dan Tuhan akan memberikan satu pernyataan pengajaran yang pribadi kepada kita saat itu. Entah itu membalasnya dengan berkali-kali lipat, saya nggak tahu. Tapi Tuhan yang pasti akan berikan balasan yang setimpal dari apa yang kita perbuat. Itu hukum di dunia roh, hukum tabur tua itu hukum di dunia roh. Dan Tuhan tahu persis bagaimana cara memberkati kita.
Nah, tetapi bila cerita itu berubah menjadi cerita yang penuh dengan sukacita, maka kita pun harus mampu berubah menyesuaikan diri kepada suasana yang tepat untuk sukacita. Kalau hati kita down gitu ya, mengalami tekanan dari sekitar kita, tapi kita berkumpul dengan orang-orang yang sukacita, kita menjadi orang yang paling sih. Dia nggak tahu masalah saya tuh. Saya tuh orangnya perlu diperhatikan, gitu ya. Nah itu membuat kita menjadi orang yang nggak peka akan situasi suasana yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempunyai hati yang terluka, kita cenderung untuk orang lain tuh mesti tahu luka batin kita, ya nggak, betul nggak? Orang lain tuh mesti mengerti kekurangan kita dan orang itu harusnya memperhatikan kita. Oh iya benar juga Pak. Tapi kok bisa gitu ya Pak? Nah itu namanya roh inferior seperti gitu. Roh yang terinjak-injak itu seperti itu. Ia ingin mendapatkan kehormatan dari orang, ia ingin menerima penghargaan dari orang, ia ingin dihargai orang, ia ingin diperhatikan orang, ia ingin menarik kasih dari orang. Pokoknya semua orang mesti ngertiin saya, titik. Nah kadang-kadang dengan begitu orang tersebut biasanya tertawa keras-keras, menarik perhatian dari orang lain. Atau memakai baju-baju yang menarik perhatian dari orang lain. Atau memakai sesuatu yang bisa menarik perhatian dari orang lain. Pokoknya menjadi orang yang nyentrik. Kalau orang-orang yang broken home, memang gak semua sih. Menjadi orang-orang yang kalau di jalanan tuh orang yang kebut-kebutan pakai kendaraan bermotor. Mengapa? Mereka ingin orang lain menghargai eksistensi mereka. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sependapat dengan saya percaya dan yakin kita semua ada di situ. Maka pentingnya kita mengalami kesembuhan tuh di situ Bapak Ibu sekalian. Kita tuh bukan menjadi orang yang narik perhatian dari orang lain, narik kasih dari orang lain. Mengapa? Karena kita mestinya menjadi orang yang memberi dampak yang indah buat orang lain, bukan sebaliknya. Jadi ukuran kebahagiaan kita sekarang mesti di-reset. Ukuran bahagia, ukuran ekspektasi kita untuk mendapatkan apapun yang rasanya kita berhak di dunia ini mesti di-reset semuanya, diubah semuanya oleh Tuhan. Ya, mau Bapak Ibu sekalian ngikutin begitu? Ya, saya harapkan semuanya bersedia ya. Ya saya 26, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Yaitu terang seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Tuhan akan balut luka lo. Dan Tuhan akan sembuhkan bekas pukulan. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian berharap dari seorang hamba Tuhan untuk pertama bolehlah. Tetapi selebihnya tinggal kita ngalamin Tuhan saja Bapak Ibu. Dan itu sebetulnya yang Tuhan inginkan. Bukan kita tergantung sama hamba Tuhan tersebut. Jadi ingat Tuhan sedang ngadain hubungan. Atau Tuhan sedang ingin kita ngalamin hidupnya. Ya, bila hati kita terluka, biarlah kita memberi kesempatan sepenuhnya bagi Roh Kudus untuk menyembuhkan luka batin dalam diri kita sekali lagi. Sama seperti kita berdoa dari hal-hal kedagingan yang nempel di dalam hati lama kita. Hati yang disembuhkan akan mampu menjadi stabil kembali. Nah, Bapak Ibu, untuk kesembuhan batin yang lebih banyak terjadi adalah kita meminta kepada Roh Kudus dan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya minta firman-Mu berkata-kata di hati saya. Dan Roh Kudus silakan kau tanggalkan pikiran-pikiran lama saya. Kebencian-kebencian saya. Hati yang gak bisa ngampunin dari orang-orang yang bersalah kepada saya. Nah, ketika kita bilang begitu tuh langsung tiba-tiba muncul dalam pikiran memori kita ya. Wajah-wajah yang menyebalkan. Yang kita anggap itu orang-orang yang
melukai hati kita. Kita masih jujur, kita minta ampun dulu terlebih dulu. Tuhan, saya minta ampun, saya menjadi orang yang menyimpan kesalahan orang lain di hati saya. Saya nggak mau seperti ini Tuhan. Mari Roh Kudus, buang hati ini seluruhnya. Yang menyimpan kesalahan orang lain. Tuh. Sebutin namanya, lalu silahkan tanggalkan. Nah, satu hal yang membuat kita sukar ngampunin, sebetulnya apa Bapak Ibu sekalian? Satu hal yang sangat dominan. Saya boleh bukainnya. Adalah roh keangkuhan atau roh kesombongan yang nempel dengan roh maut. Jadi sebabnya benar Yohanes mengatakan di kitab 1 Yohanes bahwa orang yang gak bisa ngampunin mempunyai roh pembunuh dalam dirinya. Kita masih jujur. Kalau kita sekarang kalau gak sanggup ngampunin, kita punya pride atau punya keangkuhan untuk gak mau melepaskan pengampunan. Kalau kita punya yang demikian, berbahaya. Karena level jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak mau ngampunin orang lain karena kesalahan yang diperbuatnya, itu kesalahan yang kita lakukan. Benar, karena kita masih mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan Tuhan. Kita bukan menjadi pribadi yang menyenangkan Allah, tapi kita menjadi orang yang menyenangkan ego kita. Ini saya mesti beritakan kebenarannya. Agar Bapak dan Ibu sekalian terlepas dari namanya keangkuhan atau kesombongan atau pride itu. Berbahaya Bapak Ibu sekalian. Kalaupun sekalian Bapak Ibu berharap untuk naik ke surga nanti pada saat pengangkatan, gak akan naik karena ada keangkuhan ini. Jadi ingat, seberapa banyak seseorang akan dimunculkan hati lamanya oleh Roh Kudus. Dimunculkan hati lama pada kondisi-kondisi bahwa kita tuh ternyata masih ada begitu tuh, itu anugerah loh. Mungkin orang-orang bilang masalah, pergumulan. Iya, apapun itu, tapi dimunculkan kembali hati lamanya oleh Roh Kudus. Nih masih ada, beresin. Semua anak-anak Allah, hamba-hamba Tuhan manapun punya yang seperti ini, siapapun dia, tanpa terkecuali. Momen-momen bagaimana Roh Kudus kembali memunculkan, tuh masih ada, beresin. Kenapa diberesin oleh Roh Kudus? Karena ia setia, ia ingin agar kita naik dalam pengangkatan, titik. Itu artinya kalau kita masih punya yang begituan, gak akan naik Bapak Ibu. Gak akan terlepas. Gak akan bisa terlepas dari situ, gak akan bisa naik. Agar demi terciptanya satu kestabilan emosi, hingga dalam ketenangan seseorang dapat mendengar instruksi Tuhan dengan jelas. Tentu ada perbedaan mengapa Henoh dan Elia. Zaman Henoh dibutuhkan 300 tahun. Elia hanya butuh 15 tahun untuk diangkat oleh Tuhan. Hatinya diubahkan dua-duanya, tapi Henoh perlu 300 tahun. Elia perlu 15 tahun. Kita berapa tahun? Mengapa? Karena kemudian makin ke sini sebetulnya setiap orang yang apalagi perjanjian baru, punya hati yang baru, itu punya Roh Kudus yang memastikan dengan pasti 100% sebetulnya orang-orang yang menerima Roh Kudus mesti masuk dalam pengangkatan. Enggak boleh gagal. Kalaupun ada yang gagal karena orang-orang tersebut milih hati yang lamanya kembali. Gitu ya. Relakan hati untuk diajar. Ini pertanyaan dari Ibu Sarmalina. Hati yang baru itu merelakan hati untuk diajar, karena dari situ kita nggak bisa tumbuh di level yang sama. Selalu kita akan ada level berikutnya untuk kita dimungkinkan tumbuh dan tumbuh terus. Ingat, kalau kita tumbuh dan tumbuh terus itu bukan berarti kita untuk diri sendiri, bukan, tapi itu untuk kepentingan tubuh Kristus. Artinya
untuk memerdekakan orang lain dengan mudah. Mengapa? Itu secara tubuh Kristus secara umum, dan untuk kita sampai dengan kita mengalami pembaharuan ke arah Kristus, keserupaan dengan Kristus, yang artinya dalam penyelamatan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Kalau kita nggak nyampe di sini, nggak menerima pengajaran dari Tuhan secara pribadi seperti ini, bagaimana bisa kita berharap kepada penyelamatan nanti pada saat Tuhan datang yang kedua kali? Sedangkan dia punya standar. Nah, Bapak Ibu, di dalam kondisi kita yang memang jatuh bangun tampaknya di dalam area pikiran daging, manusia lamanya hidup lagi, pikiran-pikiran manusia lamanya muncul lagi, itu tidak apa-apa kan ya, dimunculkan oleh Roh Kudus agar kita tahu tuh masih gitu, masih ada semuanya, betul? Maka ketahui polanya, ketahui pola kejatuhannya, mengapa muncul lagi, dari mana asalnya, pasti ada celahnya di situ. Kemudian dengar pengajarannya, ketahui bahwa Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam kekudusan, bukan kepada kecerobohan. Ketahui polanya, kalau perlu jauhi pola-pola itu, nggak boleh lagi kita tinggal di area yang sama. Misalnya kalau engkau jatuh karena perkara di mata, ya jangan banyak lihat. Kalau engkau jatuh perkara di telinga, ya jangan banyak dengar. Kalau engkau punya banyak jatuh dimuncul dalam keinginan-keinginan, ya jangan terlalu banyak lihat-lihat dan punya macam-macam keinginan. Kalau engkau rasanya pergi ke mall, banyak yang tergoda untuk kita beli sesuatu ini, tiba-tiba muncul di sana sini keinginan-keinginan, ya jangan ke tempat-tempat seperti itu. Jauhi dulu untuk sementara waktu sambil kita mempunyai kestabilan emosi. Bagaimana Tuhan bisa bertobat, mengarah kepada kehidupan yang sesungguhnya, lalu kemudian lewat hati yang baru bersedia diperbaharui untuk mau diajar dan mau ditempatkan oleh Tuhan pada posisi yang sebenarnya. Untuk apa? Bukan menjadi orang yang menyenangkan diri sendiri, tapi untuk menyenangkan Tuhan dengan membuat orang-orang lain yang terikat dilepaskan. Orang yang berkebutuhan diberikan kebenaran firman Tuhan. Kita bukan menjadi orang yang biasa lagi. Kita bukan menjadi orang yang dulu lagi. Amin. Hosea 6 ayat 1, mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ini aneh ya Bapak Ibu sekalian, mengapa belakangan ini banyak sekali ayat-ayat muncul soal tandanya kebangkitan. Emang inilah kebangkitan yang sesungguhnya yang kita alami. Jadi kebangkitan Paskah waktu kemarin itu bukan satu kebangkitan Paskah yang euforia, oh Paskah kita rayakan itu. Enggak. Di dunia roh ini sedang ada program kebangkitan yang sesungguhnya. Kita mesti sadar akan hal ini. Marilah kita mengenal dan berusaha sesungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tidak saya bilang bahwa kita disembuhkan untuk menyembuhkan, kita diberkati untuk memberkati. Sekarang lihat, banyak bejana rusak di sekeliling kita atau yang bocor, mereka sedang berharap dapat memiliki kekuatan untuk bertumbuh seperti orang-orang yang mengalami itu. Jadi mereka tuh mengharapkan contoh. Nah, celakanya ketika mengharapkan contoh, mereka membuat satu model yang membuat mereka baik gitu, misalnya hamba Tuhan tertentu, jatuhnya di area yang sama, mereka kecewa. Mengapa kecewa? Karena dia pikir itu role model gitu, dia teladan. Oh Bapak Ibu sekalian, karena melihat teladan kita jatuh, karena kita melihat role model kita jatuh, bukan berarti kita pun nanti akan jatuh juga. Enggak Bapak Ibu sekalian, salah sekali. Semua hamba Tuhan, termasuk kita hamba Tuhan juga kan, semua anak-anak Allah
itu berlaku pada porsi yang sama. Nggak ada yang lebih superior. Nggak ada yang lebih bagus, lebih mulia. Nggak ada. Betul. Di hadapan Tuhan kita sedang dimurnikan. Semuanya sama. Masalah jatuh atau tidak jatuh itu masalah pilihan. Bukan masalah orang itu lebih dekat maka lebih gimana gitu. Enggak juga Bapak Ibu sekalian. Sedekat-dekatnya Yudas Iskariot dengan Tuhan jatuh juga. Betul tidak? Hebat apa Yudas Iskariot? Dia punya misteri yang luar biasa. 12 rasul. Guru terbaik. Hamba Tuhan terbaik. Dia Tuhan Yesus gurunya loh. Ministrinya luar biasa. Ngikutin teladan jelas sekali kemana-mana. Mujizat juga bisa. Tapi gagal juga Bapak Ibu sekalian. Jangan mengharapkan kemajuan orang lain lalu kita ikut-ikutan maju karena dia. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun orang yang bisa memastikan bahwa kita akan begini, akan begitu. Tidak ada. Jadi kita akan berhadapan langsung dengan Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan pengennya kita tumbuh bersama-sama dengan dia pribadi. Hamba-hamba Tuhan manapun tidak berhak untuk menjadi orang yang menguasai orang-orang di bawahnya. Amin. Tak ada kekuatan untuk mencapai sesuatu yang lebih lagi kalau bejana kita bocor. Tuhan akan membebat luka batin itu. Banyak kali bahwa kita mendengar soal brokenness. Kan saya sudah bagikan ya brokenness. Menghancurkan lapisan luar daging agar yang hidup dari roh keluar hidup. Menghancurkan apa-apa yang keras. Betul? Itu brokenness atau pengelupasan kulit. Tapi sedikit sekali banyak orang mendengar sebaliknya, yakni proses membebat dan menyembuhkan luka-luka. Nah, Tuhan akan mengerjakannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu membawa balsam kesembuhan untuk membersihkan luka-luka dan memulihkan kekuatan kembali dan Tuhan akan membersihkan semua goresan sampai tidak ada sisanya sedikit pun. Ya, selamat sore, Shalom Ibu Dian, senang bergabung. Lalu Ibu Vicky, ya. Yeremia 8 ayat 22, tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Tahu nggak? Ini balsam itu ditumbuhkannya nanti di langit bumi yang baru. Mengapa orang-orang kudus yang dibangkitkan ke sorga nanti pada saat pengangkatan atau orang-orang lain yang dibangkitkan kok masih perlu adanya kesembuhan? Bayangkan itu. Di langit bumi yang baru masih ada kesembuhan. Masih ada kesembuhan batin. Berarti banyak orang datang ke sorga masih membawa luka dalam hati mereka. Tapi kok bisa diangkat tuh Pak? Itu tadi ketika pas datang di sorga pakai baju bukan baju linen putih, tapi bukan baju pesta juga, tapi bajunya biasa-biasa aja. Ya ditolak keluar lah Bapak Ibu. Bukan ke neraka ya. Ditolak keluar di tempat yang gelap. Retak gigi, ratap tangis. Ada 2 tempat di situ. Ratap tangis, retak gigi ada di langit bumi yang baru, di tempat yang gelap, di luar kota Yerusalem surgawi. Dan ratap tangis, retak gigi di neraka. Ada 2 tempat. Ya, jadi ingat prinsipnya, kesembuhan terjadi dengan penuh bila ada pengajaran yang dituliskan di dalam hati kita. Nanti Bapak dan Ibu sekalian baca kitab Habakuk seluruh pasal. Kitab Habakuk itu adalah kitab bagaimana seorang nabi mendengar Tuhan bicara, tapi dia harus melihat keadaan sekitarnya dan kemudian ia berwaspada akan pernyataan Tuhan, lalu ia mencatatkannya dalam jurnal. Lalu kemudian Habakuk sendiri mengajarkan kepada kita, ayo catetin apa yang sudah dapat
dari hati yang baru itu pengajaran Tuhan catetin dalam bentuk tulisan, lalu biarlah orang-orang lain yang lewat bisa membacanya. Hari-hari ini saya sendiri sedang membagikan materi ini, apa yang saya pernah dapatkan saya tuliskan, lalu saya bagikan pada sore hari ini dan hari-hari sebelumnya. Ini hasil dari apa yang telah dituliskan. Jadi kita mengerti sekarang apa yang sedang Tuhan kerjakan adalah berupa isi hatinya, kerinduannya, dan di dalam itu ada power, ada kuasa. Di antaranya kesembuhan, mujizat, dan hal-hal yang lain. Jadi ingat, ini mesti pakai hati yang baru, jangan pakai hati yang lama. Hati yang lama isinya apa? Dendam, nyimpan memori yang buruk. Kemudian ada kesalahan yang diingat-ingat, tuduhan, dakwaan, dibebani dengan berbagai macam hal-hal yang menakutkan. Itu hati yang lama. Tapi kalau hati yang baru mengerjakan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Gitu ya. Nah, sebentar ya. Saya tunda dulu sebentar. Oke. Kita lanjutkan. Beberapa tahun yang lalu saya sering mempraktekkan penghapusan memori seseorang yang saya doakan. Ada orang datang, kesalahannya dihapus dari memorinya. Nah, rupanya itu satu bentuk penghapusan masa lalu yang dilakukan oleh Roh Kudus. Apakah bisa diteruskan, bisa dilakukan dengan kekuatan doa seorang hamba Tuhan? Nih, jawabannya ternyata sementara waktu bisa. Nah, gini. Bila memori seseorang yang terluka disembuhkan, tentulah mereka dengan segera akan dapat hidup normal dan bekerja kembali. Jadi, beberapa Bapak Ibu sekalian yang pernah berdoa bersama-sama dengan saya mengaku bahwa mempunyai ketenangan selanjutnya. Betul? Tapi bila mereka datang kepada Tuhan untuk minta disembuhkan memorinya, nah ini secara pribadi nih, bukan kepada hamba Tuhan, tapi secara pribadi minta Tuhan sembuhkan. Tuhan akan menuliskan pengajaran baginya dalam-dalam di hatinya, mengapa ia mengalami luka batin itu. Bila orang itu telah disembuhkan, pelajaran itu akan tinggal di hatinya itu. Itu sebabnya penting bagi kita semua untuk mengetahui kapan waktunya Tuhan yang tepat untuk menyembuhkan memori seseorang. Barangkali hari ini mungkin gak sembuh. Mungkin kita mempunyai halangan-halangan tertentu di hati yang lama ya, masih memblok. Gak apa-apa, Tuhan tuh menghormati hak kita loh sebetulnya. Dan ketika kita betul-betul ngalamin kelepasan pada saat tertentu, mungkin kita benar-benar ngalamin kelepasan sepenuhnya ketika pada saat itu kita ngalamin misalnya seseorang yang kita benci ternyata meninggal. Pas kita datang ke tempat persemayamannya gitu ya, kita menjadi orang yang menyesal, menjadi orang yang langsung ngampuni. Nah itu Bapak Ibu sekalian, biasanya akhirnya penyesalan datang di akhir. Tapi sembuh sih, cuman adanya penyesalan gitu. Aduh, kenapa saya dulu gak ngampunin dia ya? Nyesel rasanya. Mengapa saya dulu gak ngampunin ketika dia masih hidup? Lepas sih, tapi itu Bapak Ibu sekalian, kita sering kali ngalamin momen yang gak enak di kemudian hari gitu. Orangnya tiba-tiba ditemukan ternyata bermasalah, gak sadarkan diri, bahkan meninggal. Nah itu yang saya mesti bagikan kepada Bapak Ibu. Jangan sampai kita ngalamin penyesalan di kemudian hari ketika orang yang kita gak ampuni kesalahannya menghadapi masalah dan kemudian merugikan hidup mereka. Kasihan merekanya Bapak Ibu. Mungkin
Bukan karena kesalahan kita sih, cuman kita nggak ada waktu untuk mengampuni mereka gitu. Kasihan ya. Ada seorang ibu yang telah ditinggalkan suaminya bertahun-tahun. Mana? Tanpa ada kepastian apapun, si ibu ini sebelumnya belum mengenal Tuhan Yesus. Suatu saat dia mengalami kemelut dalam kehidupannya. Apakah ini juga bagian rencana Tuhan? Karena ada juga hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ini suatu dosa di mata Tuhan jika menikahi wanita karena cara hidup. Enggak juga Bapak Ibu sekalian. Gini ya, kalaupun kita lakukan kesalahan di masa lalu, langsung dihukum dan gak bisa diampuni sama Tuhan, itu bukan Tuhan. Diampuni, diperbaiki sampai dengan potensinya itu sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kalau kita ngikutin apa yang sudah tertulis dalam Alkitab berupa hukum Taurat dan seluruh Alkitab itu sudah logos tertulis. Kalau kita ngikutin begitu, silakan, boleh. Tapi lihat nasib Hosea. Hosea menjadi seorang hamba Tuhan, nabi yang menikahi perempuan yang kemudian mengkhianati dia. Kok 3 kali? Nggak usah 3 kali bahkan. Tapi Tuhan tetap mesti menanggung, Hosea mesti menanggung kesalahan istrinya. Meskipun punya anak dari lelaki yang berselingkuh dengan si Gomer ini, namanya Gomer ya perempuannya. Hosea mesti menganggap anak tetap anaknya dia. Itu Hosea loh. Dan bahkan ketika si Gomernya ini jadi pelacur gitu, Hoseanya bahkan menebus ke mucikarinya, nebus dari pelacuran itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu Hosea loh. Seorang nabi itu gak boleh yang namanya mengawini perempuan sundal. Tapi Tuhan bilang, kawinilah perempuan sundal. Ya, ini panggilan sih. Dan sebetulnya setiap orang tuh layak oleh Tuhan diperbaiki. Entah itu kesalahannya masih kata orang gak bisa karena ini, karena itu. Tapi bagi orang yang ngalamin Tuhan, seperti perempuan yang berzina siang-siang, Tuhan melindungi dia dari yang namanya dirajam oleh batu hingga mati. Karena apa? Karena kemudian Tuhan memberikan pengampunan berupa anugerah kepada perempuan itu. Setiap dari kita dibentuk oleh definisi dari perkataan Tuhan secara langsung. Bukan kata orang. Bukan kata hamba Tuhan sekalipun. Bukan sekalipun kata saya. Tapi apa kata Tuhan kepada orang itu? Orang yang mengalaminya langsung dengan Tuhanlah yang berhak untuk mendapatkan entah itu penghakiman, entah itu pengadilan, entah itu keadilan dari Tuhan. Yang penting Tuhannya tetap menopang dia sampai dengan hari ini. Dan saya doakan bagi mereka yang demikian. Di luar sana banyak. Tetap ada dalam keadaan kudus sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Itu syaratnya. Saya nggak bilang itu salah dan juga saya nggak bilang itu benar. Saya nggak berani langsung memutuskan itu salah, itu nggak apa-apa gitu misalnya gitu ya. Saya nggak berani. Nah, tugas saya hanya memberikan batasan. Kita terbentuk definisinya oleh karena perkataan Tuhan secara pribadi. Dan maupun orang-orang itu langsung menglabeli orang itu dengan perkataan-perkataan itu, silakan saja, nggak apa-apa. Tapi yang penting Tuhannya sendiri mendefinisikan, nih kamu tuh berharga di mataku. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Hari ini kalau kita masih bertahan seperti ini tuh kita tuh dianggap berharga loh di mata Tuhan. Diperhatikan sungguh-sungguh kerajaan Allah. Nah, saya sendiri adalah orang yang sangat merasa diperhatikan penuh oleh kerajaan Allah gitu loh. Karena kemudian yang terjadi adalah saya menjadi orang yang begitu hati-hati. nggak sampai lebih jauh mikirin yang aneh-aneh. Nggak. Pokoknya secara simpel, hari ini Tuhan mau ngapain? Oke, besoknya mau ngapain Tuhan? Besoknya mau ngapain? Itu day by day gitu. Dengan cara begitu saya bisa melihat Tuhan dengan anugerah. Itu Tuhan yang kasih pemberian. Itu bukan saya. Gitu ya. Bila Tuhan tidak segera mengikuti doa saya, misalnya kalau saya
menyembuhkan, berdoa untuk orang itu, menyembuhkan luka batin orang itu adalah karena Tuhan masih membutuhkan waktu untuk menulis dalam pelajaran itu ke dalam hati orang yang saya doakan. Ini yang saya dapatkan dari Tuhan. Seringkali Tuhan menunggu waktunya tiba, orang ini lepas sendiri dengan Tuhan langsung. Juga jangan sampai sayanya punya kesombongan. Tuh karena saya didoakan oleh saya tuh jadi begitu. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Sejak itu saya mengerti, oh gitu ya. Pantesan saya itu nggak boleh ngotak-ngatik dulu hal-hal yang tersembunyi. Mengapa? Karena orang tersebut barangkali mempunyai satu pertimbangan ya. Bukan artinya dia menyembunyikan, dia tuh ingin terbuka kalau dianya udah damai dengan pendoanya gitu. Hamba Tuhannya bisa dipercaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus menempatkan sebagai hamba Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan juga bisa membuat orang tuh nyaman dengar kita. Ini PR ya, PR banget loh Bapak Ibu sekalian. Gak banyak orang di luar sana tuh cerita banyak kepada seseorang yang asing baginya. Amin. Amin ya. Jadi kita mesti mendapatkan hatinya Tuhan terlebih dulu agar orang-orang tuh nyaman dengan kita. Kalau ada orang yang bermasalah, orang-orang tuh betul-betul nyaman ceritain segala-galanya. Nah, ini penting buat kita. Punya hatinya Tuhan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mengapa ada luka batin. Nah, luka batin ketika dicek ternyata apa yang pernah saya alami ya. 2 alasan luka batin. Yang pertama karena saya melanggar peringatan dan melakukan kesalahan. Kan udah dikasih tahu begini, kok begitu? Saya langgar, luka batin. Ekspektasi saya mungkin terlalu tinggi. Saya beriman, tapi bukan imannya Tuhan yang dipakai, tapi imannya saya. Maka luka batin muncul. Yang keduanya memang ada tabiat daging yang mesti dibereskan. Ngerti ya? Ada tabiat daging yang mesti dibereskan. Juga ada lagi penjelasannya ya. Pertama adalah karena seseorang melanggar peringatan-peringatannya dari Tuhan dan melakukan kesalahan. Kedua karena tabiat daging yang masih ada di dalamnya yang perlu dibereskan. Sebenarnya memang kedua-duanya datang dari tabiat daging sih. Karena kalau kita hidup semua di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan melakukan apapun yang tak diperintahkan. Tapi bila kita melakukan segala pimpinan roh, memang gak akan mungkin terjadi hal-hal yang yang kemudian terjadi kesalahan dan kemudian kita menjadi luka batin sih, nggak mungkin. Jadi memang bila kita diperintahkan untuk lakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu berdasarkan pimpinan roh, takkan terjadi adanya kesalahan. Tapi jika kita melakukan sesuatu yang tak diperintahkan, meskipun karena saya kasihan sama orang itu gitu ya, bantuin gitu. Ingat ini, iblis menyusup dan menyerang kita sehingga menghasilkan luka yang amat dalam. Misalnya bantuin orang nih, Bapak Ibu sekalian, terutama bantuin orang yang kena finansial. Kita berharap adanya satu pengaguman dari orang tersebut. Kita mempunyai kan saya udah bantuin kamu, kok kamu begini sih? Nah, misalnya begitu ya. Pernah ada yang begitu ya, tiba-tiba orang yang kita doakan, yang kita bantuin ternyata menyerang kita atau berkata-kata buruk tentang apa yang telah kita perbuat. Nah, bisa jadi karena ini melakukan sesuatu yang tidak kuperintahkan, kata Tuhan. Bisa jadi karena kita punya empati, kita pakai empati kita untuk bantu orang, orangnya sedang Tuhan bina, disiplinkan, katanya kena disiplin juga dari Tuhan. Sebetulnya, iblis berhasil merampas sesuatu dari hidup kita. Dan ada sesuatu pelajaran yang tertulis dalam hati kita sekarang. Kalau kita lakukan hal yang salah begitu. Jadi ingat bahwa proses pelajaran tetap berlanjut di hati yang baru. Enggak mulus seperti jalan tol ternyata. Ikut Tuhan tenang. Ya tenang betul. Tapi ngalamin hal-hal yang nyesekin daging kita kan. Kita mestinya gimana tuh?
nyesekin daging, bukan nyesekin roh ya. Kita ikut Tuhan tuh nggak seperti jalan tol, tong gitu, damai, sentosa, loh jinawi. Enggak, ternyata Bapak Ibu, kadang-kadang daging kita sering kali ngomong, tidak adil Tuhan. Wah gitu ya, saya nggak suka kayak gini Tuhan. Ada yang begitu dalam hati kita. Kita mesti aware, kita mesti punya ketenangan. Ini bukan Tuhan yang ngomong nih. Ingat, begitu kita ada nada protes, itu bukan Tuhan yang ngomong, itu bukan kita yang ngomong. Itu hati manusia lama kita yang ngomong. Ada satu contoh kasus, ada seorang ibu, anaknya lumpuh karena kecelakaan. Ia cerdas dan berhasil jadi sarjana. Walaupun lumpuh, ia berjumpa dengan seorang gadis yang rela menjadi istrinya. Menjelang pernikahan, mereka, si anak ini yang lumpuh tadi, anak laki-laki ini meninggal dunia. Ayah anak laki-laki ini berniat merelakan sejumlah besar uang untuk anak gadis itu karena rasa terima kasihnya bahwa ia mau membahagiakan anaknya semasa hidupnya. Ibu itu tak dapat menerima kemurahan hati suaminya seperti itu. Bejana hatinya yang sempit tak mampu menerima kebesaran hati suaminya terhadap gadis itu. Ia jengkel membayangkan keberuntungan gadis itu dan sekarang bahkan ingin membunuh dirinya sendiri. Si bapak yang punya anak kemudian mati ingin memberikan bagian karena sudah berterima kasih. Itu perempuan mau nikah meskipun anaknya meninggal. Dengan rasa terima kasihnya dia ingin memberikan suatu persembahan lah gitu ya untuk mengasihi. Tapi karena si istrinya punya kesempitan hati, nggak terima. Sempit hatinya, nggak terima. Saya nggak terima tuh Pak. Itu nggak adil. Nah, itu sempit hati. Perhatikan kesempitan dagingan juga. Kepahitan timbul di hati ibu itu dan menjadi racun di dalam hatinya sendiri. Roh maut telah mendekam di dasar hatinya itu sehingga ia ingin bunuh diri. Jadi ingat, satu pattern yang terjadi ketika roh maut bisa bekerja karena lewat kesempitan hati yang gak mau menerima belas kasihan atau menerima hal-hal yang menjadi bagian bagi orang lain yang harusnya itu berupa satu anugerah, tapi gak nerima soal anugerah itu terjadi begitu saja gitu. Kalau Tuhan memberikan anugerah kepada orang lain dengan mudah, tapi kitanya nggak dapat anugerah itu dari Tuhan meskipun kita udah lama ikut Tuhan, gimana rasanya? Pahit nggak? Tuhan, mengapa kau berikan kepada orang itu baru ikut-ikutan Kristen baru juga 2 bulan? Kok saya udah 20 tahun Tuhan nggak pernah ngasih saya? Ini kan seperti anak sulung ya, dilihat anak bungsunya pulang, lihat adiknya pulang. Dia kecewa sekali, bapaknya nggak pernah nyuruh pembantunya untuk motong lembu untuk pesta anaknya. Dia kecewa. Mengapa? Mengapa kita menjadi orang yang pahit hati ketika Tuhan penuh dengan belas kasihan untuk mengasihi orang lain, meskipun orang itu nggak pantas menerima kebaikan Tuhan. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu sekalian. Sempit hati akan anugerah Tuhan yang besar bagi orang lain yang bahkan orang itu nggak sanggup. Kalau kita punya iri hati itu yang bangun tuh setan-setan juga. Dan di baliknya ada roh maut. Amsal 3:11. Saya katakan bahwa di akhir zaman ini kita mesti diubahkan semuanya Bapak Ibu sekalian. Di akhir zaman ini. Ini waktunya sangat mendesak. Banyak hamba Tuhan ngomong soal waktunya sudah dekat. Saya beruntung loh waktunya masih banyak untuk mengkoreksi hati saya sendiri. Ketika hati saya dikoreksi, saya ngebagikan juga kepada Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini, pada malam hari ini, agar kita semua mengalami betul-betul ini waktu-waktu yang sekarang ini waktu-waktu anugerah. Bersyukur masih ada hari esok. Bersyukur. Karena besok mungkin Tuhan akan nyatakan lagi lebih dalam hati kita itu seperti apa. Jadi yang pengen cepat-cepat buru rapture, lalu tanpa persiapan yang tepat, ya ketinggalan. Tapi kita betul-betul mempergunakan waktu secara bijaksana ya. Masih ada waktu esok, Tuhan ingin bukakan apa lagi di hati saya sekarang. Ayo doa sama-sama pada Tuhan. Pada hari ini Tuhan bongkar semuanya. Besok
bongkar lagi. Lusa, ya bongkar lagi. 2 hari lagi Pak, 3 hari lagi, seminggu lagi, bongkar terus. Sampai dengan kita ngalamin. Wah, ngalamin Tuhan seperti begini ya. Saya berdoa semuanya Tuhan lepaskan loh. Betul-betul Tuhan bukakan semuanya. Gak enak sih ya. Apalagi ditegur tuh gak enak ya. Tapi kalau ditegur untuk dapat kemurahan Tuhan, kita mungkin gak dapat itu loh nanti. Hari-hari ini Tuhan bukakan dan Tuhan bagikan semuanya ini agar kita memperoleh kekudusannya. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Perhatikan itu. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Aduh. Betul ya? Jadi kita kalau disesah sekarang nih ya, dibongkar hati itu, kita diakuinya sebagai anaknya loh. Makin mirip dengan Bapak. Amin. Punya hati yang tulus seperti Bapak. Nggak gampang loh itu. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Kalau di ayat 4 ini disebutkan anak-anak gampang, sebetulnya anak-anak gampang seperti apa, Pak? Yang benar bukan anak gampang, tapi anak haram. Anak yang gak sah. Jadi kalau kita sekarang disesah seperti menjadi anak Allah, karena kita itu anak sah. Anak dari Allah. Bukan anak haram. Coba cek dalam Alkitabnya. Anak haram. Anak yang gak sah. Ayat 9-nya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Itu kalau dari ayah jasmani kita dapat ganjaran. Dan orang-orang itu kita hormati dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Kita sekarang dibongkar hati kita agar kita boleh hidup. Barang siapa yang mau lihat hidup, ya mesti lihat dan menjaga bibirnya. Juga hatinya mesti terarah kepada Tuhan. Terpancar kehidupan dari situ. Kita boleh melihat hidup ketika hati kita dibereskan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Lihat ini. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tapi duka cita. Tapi kemudian, lihat ini. Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Allah kita sedang melatih kita untuk menumbuhkan karakter atau buah roh yang adalah hidupnya sendiri, tabiat dan karakternya sendiri, sifat-sifatnya sendiri. Oh, saya katakan, tadi kita datang, kita sekarang nanti berpisah satu sama lain itu bukan yang kita datang yang tadi lagi. Nah, kita banyak diubahkan, kita banyak dibongkar hari ini. Tujuan dari semua pendisiplinan yang diberikan oleh Allah kita adalah agar mencapai kekudusan Allah di dalam hidup kita. Bila seseorang menderita karena disiplin, penderitaan mereka akan disembuhkan setelah pelajarannya diperoleh. Pastikan kita dapat pelajarannya ya, selalu begitu ya. Pastikan begitu. Ketika engkau dapat pelajaran, kau diganti. Kerugian apapun diganti. Benar. Saya sudah bagikan itu di hari Minggu di EMC Cross. Ganti 2 kali lipat minimal tuh. Itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Hati-hati sekali, setiap kepahitan akan menjadi kediaman bagi roh maut. Jangan biarkan itu bertumbuh dan menghasilkan kematian. Kalau penderitaan, ganjaran, latihan menghasilkan buah roh, kalau hati kita benar.
Kalau hati lama-lama pahit. Dan kemudian menjadi orang yang tawar. Kitanya menjadi orang yang, pahit deh kayak gini hidup. Mending mati aja deh. Roh maut yang kerja, Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung Ibu Mercy Suhendra. Ini Ibu Mercy ini juga sahabat saya. Dulu beliau yang membuka rumahnya untuk pemuridan langsung. Sekarang beliau pindah ke Amerika dan masih rajin ikut online loh. Hebat, luar biasa. Puji Tuhan. Salam dari saya sekeluarga buat Bu di Amerika ya. Ibu Mercy Suhendra. Kenalkan Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung ini, Ibu Mercy ini tinggalnya di Amerika. Wow, puji Tuhan. Berarti di Amerika ini baru jam 6. Luar biasa loh, jam 6 pagi. Nah sekarang yang paling dominan dari luka batin itu adalah harga diri atau biasa jadi sebuah pride atau martabat. Ya. Luka batin yang datang karena penolakan dan tak diterima orang atau tak menerima diri sendiri adalah permainan si setan. Waspada ini, Bapak Ibu sekalian. Luka batin yang datang karena penolakan dan tak diterima orang atau tak menerima diri sendiri adalah permainan si setan. Kita seringkali menghukum diri kita. Dan penghukuman tuduhan itu datang terlebih dulu karena di hati lama kita belum dibereskan. Maka kemudian kita nggak bisa diri kita, kemudian kita ingin menjadi orang yang mengacau di mana-mana, kita menjadi orang yang ingin merusak kebahagiaan orang lain. Di antaranya yang terjadi adalah banyaknya rumah tangga rusak gara-gara ini. Ya, pengharapan untuk diakui, diterima atau dihormati orang lain adalah kedagingan juga. Itu disebabkan karena tiap orang punya rasa harga diri yang ada di dalam setiap orang yang hidup di dalam daging yang selalu menuntut pengakuan dari orang lain. Harusnya dia tahu dong saya itu siapa. Ya siapa? Jadi ya nuntut dihargai, nuntut eksistensinya tuh dihargai gitu. Apalagi kalau udah yang namanya terkemuka, senior dan sebagainya. Wah, ini nih bahaya banget. Ketika Allah kita mengutus Yesus ke bumi, Allah kita memesan kepada Tuhan Yesus untuk tidak sekali-kali menantikan pengakuan dan penghormatan dari manusia. Karena manusia yang kedagingan itu tak tahu menilai orang lain dengan benar. Pasti akan sangat mengecewakan. Berharap pengakuan, penerimaan, dan hormat dari manusia. Bapak Ibu, banyak sekali dari kita yang ekspektasinya tuh dapat pengakuan, diakui orang lain, dihormati orang lain, bahkan harusnya orang lain tuh menghargai saya dong. Saya kan ini udah lama ikut Tuhan dan sebagainya, senior. Tetap aja ternyata Bapak Ibu sekalian pasti kecewa. Kita mempunyai ekspektasi yang begitu, ya akhirnya kecewa juga. Bapak Ibu sekalian ya, hati-hati. Yesaya 2:22, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. 1 Timotius 4:10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bila seseorang memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, ia harus bersedia berada di mana Tuhan Yesus berada. Kita kan ngikut Tuhan ya. Kita ngikut Tuhan kemana? Sampai ke surga. Wah. Tapi Tuhan sempat melewati tempat-tempat yang gak enak loh. Tempat-tempat dia diludah, dicaci maki, hendak dibuang dari hingga dibuang ke jurang, tempat tinggi, diperlakukan tidak adil. Tempat-tempat yang gak enak tuh Tuhan pernah alami loh. Mau gak ikut Tuhan seperti itu? Mas mau ya? Itu penanggalan dagingnya di situ. Penanggalan mati manusia lamanya di situ. Itu bagian kita ikut Tuhan tuh kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Saya katakan pelajaran di online ini semuanya itu bagian-bagian yang gak enak sebetulnya. Tapi nanti di ujung kita lihat karakternya terbentuknya seperti apa. Indah sekali. Jadi saya gak ngomongin yang di awal tuh yang manis-manis, enggak, tapi semuanya ngalamin
hidup Tuhan yang real itu seperti apa sih sebetulnya di dunia ini. Ngalaminnya seperti apa sih? Kayak gini Bapak Ibu sekalian. Ke tempat-tempat di mana daging itu yang masih ditanggalkan gitu. Bila seseorang memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, ia harus bersedia di mana Tuhan berada. Orang yang demikian akan menerima hormat dari Allah Bapa. Bila kita ikut Dia, tentunya kita akan bersedia di bawahnya berjalan keliling dunia. Kita mau berkunjung ke satu negara, ke negara yang lain. Seperti bayangan saya dulu, ya wah saya akan pergi ke Amerika, pergi ke New Zealand, pergi ke Australia, pergi ke Inggris, Eropa. Di blok semuanya sama Tuhan dong. Gak boleh ke sana. Aneh ya Tuhan kita tuh. Malah saya diberikan kesempatan justru penginjilan lewat online ini kepada orang-orang yang di Belgia, di Amerika yang sekarang ini hadir nih. Biasanya ada di Belgia nih. Ini Ibu Alce Datu Arang dari Belgia. Lalu Ibu Jago dari Belanda. Lalu ya, nanti ada Sister Cindy Parwono dari Amerika, di Rhode Island. Itu saudaranya Pak Hindi Parwono itu. Semuanya itu berkesempatan untuk saya mengunjungi mereka meskipun saya masih di Bandung loh. Itu puji Tuhan banget. Tuhan sudah gerakan. Ini sarana ideal sekali untuk kita jangkau orang-orang di luar sana lewat online. Tuhan yang kerja juga. Ya, lihat, berkunjung ke dunia, berkunjung ke negara, tapi kemudian bahkan berperang melawan penghulu-penghulu setan. Senang kita bersama-sama dengan Tuhan, taklukkan semua musuh di bawah kaki Tuhan. Semuanya kita ikuti senang. Tapi hanya satu tempat yang kalau Tuhan pergi ke sana kita nggak mau ikut. Di mana tuh? Mencuci kaki Yudas Iskariot, sang pengkhianat. Kita pasti nggak mau kalau kita mengampuni orang yang berkhianat kepada kita, ngomongin jelek di belakang kita. Pasti kalau kita tahu pasti nggak mau ngampunin. Ya apa iya? Kalau pakai yang lama sulit ngampunin. Tuh. Menjadikan orang itu menjadi orang yang tidak layak kita hargai. Wah gitu ya. Tapi justru Tuhan mau cuci kaki Yudas loh. Terlebih orang yang kita harus cuci adalah orang yang paling sering memfitnah, berkata-kata buruk atau berkhianat kepada kita. Aduh, saya gak terima dia Tuhan kalau saya maafin dia. Mengapa? Orang itu udah keterlaluan banget sama saya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sendiri sudah berikan kepada kita suatu model. Ia bisa. Dan dia dihormati Bapa. Kalau kita ngikutin juga, kita pun dihormati Bapa. Yuk kita buka ayatnya. Yohanes 12 ayat 26. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada. Kata Tuhan nih, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak Ibu, membasuh kaki murid-muridnya tanpa terkecuali. Apakah Tuhan mengatakan membasuh kaki murid-muridnya kecuali Yudas? Karena Yudas itu keterlaluan banget. Bakal mengkhianati Tuhan. Enggak, semuanya dicuciin kakinya. Mengapa hal ini menjadi sangat sukar bagi kita kalau kita mau mencuci kaki tanda kutip orang yang merugikan kita, orang yang berkhianat? Karena harga diri kita enggak mau nerimanya. Pride. Kita masih punya harga, reputasi yang harus diakui oleh manusia lain. Kita semua ternyata masih manusia. Iya kan Pak, kita manusia. Ya kalau kita mengakui bahwa kita manusia, anak Allahnya kemana? Mengikut Tuhan Yesus berarti kita mesti tidak menghargai menjadi manusia lagi. Karena udah ditebus. Masa lalu kita, sifat ego kita udah gak boleh lagi hidup. Sebaliknya kita menghargai sonship atau anak Allah atau keanak Allahan kita yang kita punya dari Allah itu diberikan kan.
Dan kita mesti rela diperintah apa saja oleh Bapa Surgawi dengan sepenuh hati. Kalau Tuhan saja sanggup untuk merendahkan diri, taat sampai mati, dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, bahkan menjadi manusia yang nggak punya reputasi sama sekali, dihina segimana dihinanya, dihina banget Bapak Ibu sekalian. Dia mau kok. Ribet mana? Anak Allah jadi manusia atau kita mau jadi anak Allah? Ribetnya ribet kita ya. Seringkali kita menjadi orang yang banyak untung ruginya. Kalau saya begini gimana tuh nanti jadinya? Wah, itu saya dulu. Saya punya pikiran, nanti kok gini gimana? Kok gitu gimana? Kok gini gimana? Kok gitu gimana? Menjadi orang yang menjadi untung rugi kepada Allah. Betul tidak? Bukankah kita demikian semua sama? Kita tuh menjadi orang oportunis ya. Nah sekarang udah enggak. Manusia lamanya dibuang. Yohanes 5:41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Itu kata Tuhan Yesus. Tuhan tidak perlu hormat dari manusia. Tapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih terhadap Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Jadi kita sekarang sedang mencari hormat dari Allah dengan cara kita melakukan apa yang Tuhan modelkan kepada kita. Ke tempat-tempat yang gak enak pun kita masih ikut. Ya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang lahir ke bumi, ke dunia tanpa memperdulikan harga dirinya. Dia anak Allah yang jadi manusia. Mau mengosongkan diri menjadi serendah manusia berdosa tanpa berbuat dosa sedikit pun, melainkan taat kepada setiap perintah Bapaknya. Mereka yang terus membawa-bawa harga dirinya tak nanti dapat mengikut Tuhan Yesus dengan bebas. Ia akan sangat senang, ia akan sangat sering tersandung dengan perkataan-perkataan hinaan dan cemooh dan ejekan. Dasar dasar orang Kristen fanatik, maksudnya begitu ya, nggak tahu diri. Wah, udah berapa lama tuh kasihnya? Wah gitu ya. Kadang-kadang kita menjadi orang yang terluka oleh karena ejekan-ejekan itu. Itu ejek-ejekan ya gitu aja gitu harusnya ya. Nggak boleh kita menjadi orang yang baperan. Luka batin yang mendalam dan kepahitan hati terus menerus. Bila sudah terlanjur terjebak ke dalam kesalahan seperti ini, ia harus mau dituntun untuk mengampuni orang yang menyakiti hatinya, lalu ditolong dengan pelepasan, minta Roh Kudus yang membongkar kedagingan dan racun yang menyakitinya itu. Yang saya katakan bahwa yang perlu dilakukan adalah minta ampun dulu. Kalau nggak sanggup ya dituntun oleh hamba Tuhan tertentu. Nanti kita doa sama-sama ya. Lukas 9:23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini yang Tuhan katakan di hari pertama saya lahir baru ini. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian udah tahu ya. Lukas 14:27, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Siapa yang tidak mau memikul salib dan ikut Tuhan tidak dapat jadi murid. Ya, dikit lagi. Tenang. Mana? Kan yang mempunyai anak pahit, punya kecenderungan untuk melawan orang tua, nggak akur sama Bapak Ibu sekalian. Coba cek, mungkin Bapak Ibu sekalian dulu ketika mengandung anak itu, pasti nggak semua tapi ya, ada kalanya kita menginginkan, aduh coba jangan hamil dulu, gitu ya. Dengan demikian si anak akan mengalami ketertolakan. Dalam hatinya timbul, dia tuh nggak diinginkan oleh orang tuanya. Oh, kok bisa begitu Pak? Bisa. Yang nanemin tuh si jahat. Nah biasanya kemudian
besarnya menjadi orang yang nggak bisa dibilangin oleh orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ngalamin anak-anaknya nggak bisa nurut, nggak bisa akur, coba cek bener nggak dulu seperti begitu. Dan makanya timbul akar pahit, juga ngalamin komunitas yang salah terus. Ya memang perlu dibereskan sih. Rendah diri, orang yang mengalami penolakan dari kecil atau orang yang banyak diejek, dihina, dan dicela sejak kecil akan menjadi seorang yang rendah diri dan krisis harga diri. Ia akan berusaha sekeras mungkin menjadi orang yang memperoleh pengakuan dari masyarakat atau dari orang tuanya. Kompleks rendah diri adalah roh yang menguasai seseorang, sehingga ia takut berbuat begini atau begitu karena takut dipermalukan, hingga dia menjadi orang yang sukar dewasa, cenderung depresi berat dan ingin mati saja. Di lain pihak, ia cenderung menutupi kekurangannya dengan mengkompensasi berlebihan. Berbuat onar, tertawa keras-keras, salah tingkah di tengah orang-orang banyak dan sebagainya, ngebut di jalanan, misalnya begitu ya, atau berpakaian seronok, berpakaian mencolok. Alam pikiran rendah diri ini seperti penjara pikiran dan dapat diusir dalam nama Tuhan Yesus. Sebetulnya bisa. Nanti baca di Yesaya 61, saya belakangan ini banyak di saya, karena banyak nubuatan di situ, bagi kita semua. Nanti saya bagikan. Lalu, akar pahit. Orang dengan akar pahit dari kecil, kelak menjadi orang yang amat mencurigai semua orang. Ada orang nulis status di Facebook, keberatan, langsung protes kepada orang ini. Gitu ya, tersinggung. Lalu menyerang balik. Wah, sering serang-serangan ini biasanya akar pahit. Memang nggak semua sih. Bahkan bila seseorang mencoba menolongnya, sering dicurigainya sebagai orang yang hendak memanfaatkan saja. Biasanya ya orang seperti itu menutup diri dan tak mau dilayani dan selalu takut kalau kasusnya dibicarakan di depan orang banyak. Ia benci dan dikoreksi, atau dikritik dan tak suka dianalisa permasalahannya. Tiap analisa seperti itu dianggapnya penuduhan kepadanya. Jadi makanya seringkali nggak cocok, bahkan nggak ngalamin kecocokan dengan orang tua, kan gembala, hamba Tuhan, banyak nggak cocoknya. Terutama yang menurut dia tuh modelnya harusnya begini nih, bagus-bagusnya begini. Ternyata nggak sesuai dengan gambarannya dia. Selalu salah terus di mata dia gitu. Kata-katanya tajam dan melukai siapapun yang hendak menolongnya. Kalau mulai diatur dengan disiplin, ia akan segera berbantah dan menunjukkan betapa ia lebih tahu tentang hal-hal yang disarankan kepadanya. Untuk menanganinya, Bapak Ibu sekalian, diperlukan kesabaran dan kasih yang amat besar. Jadi itu sebabnya mengapa kita perlu diberikan kesempatan untuk dipulihkan dulu, agar kita punya kasih yang besar untuk menangani orang-orang di luar sana yang berkebutuhan khusus seperti ini. Wah, Bapak Ibu sekalian mesti ngalamin dulu kasih yang besar ya. Nanti baca ayat-ayatnya di Efesus 4:31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mesti dibuang. Nanti di Ibrani 12:15 sering saya katakan bahwa akar pahit itu menular dan mencermakan banyak orang. Lalu kalau kita melihat kisah Hizkia jatuh sakit, ia ternyata sadar akan keangkuhannya. Lalu kemudian ia merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem untuk meminta pertobatan kepada Tuhan. Nanti baca di 2 Tawarik 32 ayat 24 seterusnya. Lalu bagaimana dengan kata Tuhan Yesus? Matius 23:12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berdoalah agar orang seperti ini dipimpin Roh Kudus untuk menyadari keberadaannya, kemalangannya, dan mau ditolong dengan rela. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masih mengetahui banyak hal yang kita harus bereskan. Iman tanpa melihat, sebentar. Oh sorry, salah. Lihat ini. Orang seperti ini membangun kebiasaan untuk mengatasi masalahnya dengan bekerja atau berusaha keras, sehingga mereka lebih mengandalkan diri sendiri daripada menunggu pertolongan dari Tuhan. Itu adalah semacam roh yang menguasai jalan pikirannya, yakni roh mengandalkan diri sendiri. Jadi kalau dia memang gak bisa berhubungan dengan Tuhan dan itu diblok, dia cari kekuatan dari dirinya sendiri.
Harus banyak berusaha sebelum dapat memecahkan masalahnya atau memperoleh suatu hasil. Itu dijadikan sebagai moto dalam hidupnya. Mereka tak percaya akan pertolongan Tuhan dengan mudah. Jadi anugerah itu buat dia nonsens. Tuhan berikan kepada dia mujizat, mustahil. Nggak bisa nerima anugerah. Dan bahkan ketika Tuhan berikan anugerah kepada orang lain itu buat dia, mana mungkin. Itu mah orangnya aja licik. Nah gitu Bapak Ibu sekalian, sering kali punya pikiran begitu dan memakai banyak logika-logika. Dan kalau kita melihat murid-murid Tuhan, di antara mereka itu ada namanya Thomas, itu punya skeptical. Thomas ternyata punya skeptical. Iman tanpa melihat bukti seperti itu dapat ditumbuhkan melalui kasih kepada Tuhan. Bila kita mengasihi Tuhan, maka kita lebih mudah mempercayai perkataan Tuhan. Jadi lewat hubungan lagi ya. Bukan lewat siapapun, tapi hubungan dengan Tuhan langsung. Tanpa bukti pun kita sudah dapat percaya. Di mana ada kasih, ketakutan akan lenyap. Perhatikan ini, juga kekhawatiran dan kebimbangan. Maka iman akan bertumbuh dengan pesat. Orang yang luka batin dapat mengalami kesulitan mempercayai orang karena ia tak pernah merasa kasih sayang yang sesungguhnya. Ia cenderung mencuri kasih sayang dari orang lain secara tak sah. Itu bahkan akan membuat trauma yang lebih besar dan membangun dinding perlindungan lebih tebal dan akhirnya lebih sukar mencapai orang tersebut. Orang sering membangun yang namanya perlindungan. Hingga dia menjadi orang yang insecurity. Nggak gampang ngeraih orang seperti gitu. Perlu kasih yang besar. Bapak Ibu sekalian, tiba di akhir acara. Bila Bapak Ibu sekalian ada satu pergumulan hidup atau ada yang perlu dibereskan bersama-sama dengan saya, nanti Bapak Ibu sekalian boleh berdoa bersama-sama dengan saya di inbox messenger bila diperlukan. Tapi sore hari ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang mengalami buka hati di hadapan Tuhan, minta pemulihan pada sore hari ini secara pribadi. Dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Yuk kita doa. Haleluya, haleluya. Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu sekarang hati yang baru. Berikan kepada mereka kesempatan untuk dikoreksi, dipulihkan, diampuni, dan dilepaskan dari masa lalu mereka. Hamba-Mu berdoa, biarlah terjadi pemulihan di antara mereka. Di antara orang tua dengan anak, di antara anak-anak yang lain, di antara mereka dengan hamba Tuhan, dengan gembala, di antara suami dan istri, di antara mertua menantu, di antara mereka dengan atasan-atasan mereka, di antara mereka dengan sesama mereka. Berikan kelepasan, berikan pada mereka hati yang baru. Siapa saja yang merindukan sore hari ini atau malam hari ini punya kehidupan yang baru, berikan kepada mereka hati yang baru. Tuliskan dalam hati itu Tuhan setiap hal yang perlu Kau ajarkan bagi mereka. Setiap apa yang mereka dapatkan sepanjang pertemuan ini, hidupkan itu dalam akal budi mereka dan juga sepakat dengan hati yang baru itu yang mereka dapatkan dari-Mu. Mari Roh Kudus bantu kami semua menemukan citra diri yang tepat. Kami dijadikan kembali, dicipta kembali menjadi ciptaan baru seperti Kristus, dan kami menolak gambaran yang lama. Kami menolak hati yang lama. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin kami semua masuk di hati yang baru ini. Masuk kami ngalamin bersama-sama ngalamin hidupnya Tuhan, hidup yang baru ini. Di keluarga kami, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, bahkan keuangan. Bahkan hal-hal yang belum pernah kami pikirkan sebelumnya, hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya, buat kami mengalaminya. Cepat atau lambat, semuanya akan terjadi. Kalau bisa dipercepat Roh Kudus. Tergantung dari kami semua. Kami mau relakan. Serela-relanya kami mau dipercepat, dan kami mau rela dikuduskan secepat-cepatnya. Maka silakan ambil semua yang salah. Ambil semua yang tidak benar ini. Jadikan kami kudus, karena kami adalah anak Allah yang membutuhkan Bapaknya. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur sepanjang malam ini
Sepanjang nanti kami tidur istirahat, dimanapun kami berada, lawatan Allah turun atas kami, atas kehidupan kami, rumah tangga, keluarga, keuangan, bahkan pekerjaan-pekerjaan, juga pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba di akhir acara. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silakan nanti di inbox ke messenger saya. Karena saya jam 7 ini ada pertemuan lagi komsel dengan teman-teman di MC Cross. Jadi Bapak Ibu sekalian harap mengerti. Kalau ada pertanyaan silakan di inbox, dan kita akan berjumpa kembali besok dengan bahasan berikutnya tentang kota perlindungan. Jam 5 atau jam 17 WIB, jam 5 sore di kesempatan tetap di seri akhir zaman bersama-sama dengan saya. Saya mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati.